ya Dek ya. Nah, logika matematika itu apa sih gitu? Dia adalah cara berpikir yang sistematis dan masuk akal untuk menentukan apakah satu pernyataan itu benar atau salah. Tuh ya. Nah, pernyataan sendiri apa sih itu? Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, baik itu benar atau salah gitu. Itu yang dimaksud dengan pernyataan ya. Sedangkan negasi adalah kebalikan dari satu pernyataan. Contoh misalkan pernyataan adalah hari ini hujan. Ya, hari ini hujan. Pernyataan ini punya nilai kebenaran gitu. Baik dia benar ataupun salah gitu ya. Nah, kalau negasinya berarti kebalikan dari pernyataan ini, berarti hari ini tidak hujan gitu ya. Nah, itu pernyataan sama negasi. Terus yang namanya pernyataan seperti halnya kalimat itu kan bisa gabungan dari dua kalimat ya. Maka itu disebut kalimat majemuk. Jadi dalam matematika juga sama, pernyataan majemuk itu pernyataan yang terdiri dari dua pernyataan ya. Nah, pernyataan majemuk dalam matematika itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi lambangnya seperti ini hubungannya dan gitu. Dan contoh misalkan ibu dan saya punya mobil merah gitu. Ya. Pernyataan ini benar kalau gimana? Pernyataan ini bisa dinilai benar jika ibu punya mobil, saya juga punya mobil gitu. Ya, jadi konjungsi itu benar jika P-nya benar, Q-nya juga benar, dua-duanya benar baru pernyataan ini bisa dinyatakan benar ya. Ini logika matematika kan tadi dibilang untuk menilai pernyataan itu benar apa salah ya. Jadi kalau hubungannya dan, maka dua-duanya ini harus benar, harus terbukti ibu punya mobil merah, saya punya mobil merah. Yang kedua disjungsi ya. Disjungsi itu hubungannya atau, misalkan ibu atau saya punya mobil merah. Nah, ya, pernyataan ini benar atau salah ya. Kalau misalkan ternyata yang punya mobil merah cuma ibu, pernyataan ini tetap benar nggak? Tetap benar karena ini hubungannya atau. Jadi kalau atau ya, P atau Q benar itu jika salah satu. Jadi minimal salah satu benar gitu ya. Kalau ibu doang yang punya mobil merah atau saya doang yang punya mobil merah atau dua-duanya punya mobil merah, ya pernyataan ini dianggap benar ya. Yang ketiga implikasi. Implikasi itu hubungannya jika maka ya. Jika maka ya. Nah, hubungan jika maka ini salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Contoh misalkan jika hujan jalan basah, maka jalan basah. Jalan basah gitu ya. Nah, pernyataan ini benar apa salah? Geser. Jika hujan maka jalan basah. Ya. Berarti P-nya itu kan hujan, Q-nya jalan basah ya. Nah, kapan pernyataan ini benar? Ketika misalkan hujan, kemudian jalan basah, itu jelas benar ya. Terus misalkan tidak hujan, jalan basah, pernyataannya tetap benar nggak? Tidak hujan, tapi jalan basah ya. Ya benar. Kenapa? Karena jalan basah itu belum tentu disebabkan oleh hujan aja. Ada orang yang menumpahkan sesuatu yang banyak ya jalan basah gitu ya. Kalau tidak hujan, terus tidak hujan, jalan tidak basah, benar nggak? Masih benar. Artinya implikasi ini salah hanya jika P-nya benar dan Q-nya salah. Jadi salah kalau gini, hujan kemudian jalan tidak basah. Nah, itu baru dia salah ya. Jadi implikasi itu salah jika P-nya benar dan Q-nya salah.
Be implikasi itu jika dan hanya jika. Jadi artinya ini tuh gabungan dari jika P maka Q digabung dengan jika Q maka P. Gitu ya. Jadi contohnya misalkan jika saya melahirkan, saya melahirkan jika dan hanya jika punya anak. Jika dan hanya jika punya anak. Saya punya anak, gitu ya. Kapan pernyataan ini benar? Ya, pertama saya melahirkan, saya punya anak. Ya, kemudian yang kedua, kalau saya melahirkan saya tidak punya anak, benar nggak? Ya salah, karena kan harus jika saya melahirkan maka saya punya anak, dan jika saya punya anak maka saya melahirkan. Ya, jadi dua-duanya kalau hanya salah satu berarti dia salah. Tapi kalau gini, saya tidak melahirkan jika dan hanya jika saya tidak punya anak. Nah, itu juga benar. Jadi kalau di be implikasi, ya, hubungan ini benar ketika dua-duanya benar. Ya, P sama Q-nya benar atau dua-duanya salah. Gitu ya. Atau dua-duanya salah. Nah, itu pernyataan majemuk dalam matematika tadi, ya. Kemudian, nah, tabel kebenaran. Untuk mempermudah biasanya kita buat tabel kebenaran, ya. Misalkan ada dua premis kan ya, P sama Q. Kalau P-nya misalkan benar-benar salah-salah, Q-nya benar, salah, ya. Kalau hubungannya dan, gimana hubungannya dan? Kalau dan itu berarti dua-duanya harus betul. Jadi pernyataan majemuk ini bernilai betul hanya jika P dan Q-nya betul. Ya, yang lainnya salah. Ini tabel kebenaran. Ya, sekarang kalau hubungannya atau, ya, disjungsi, ya. Kalau hubungannya atau yang penting salah satu benar, maka dia jadi benar, kecuali kalau dua-duanya salah, ya dia salah. Kemudian implikasi itu salah hanya ketika ya P-nya benar dan Q-nya salah, maka di sini salah. Yang lainnya betul. Ya, yang lainnya benar. Ya, be implikasi itu benar ketika dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Tuh. Ya, itu tabel kebenaran. Sekarang nah, gimana caranya menarik kesimpulan, ya? Premis 1, ya. Jika hari hujan, maka jalan basah, ya. P maka Q, gitu ya. Kemudian premis 2-nya hari hujan. Hari hujan kan berarti P ya. Jadi kesimpulan kita apa? Ya, kan katanya jika P maka Q. Kalau ternyata benar P, maka kesimpulannya jalan basah, ya. Itu salah satu cara menarik kesimpulan, ya. Nah, sekarang masuk lebih detail ke bentuk pernyataan implikasi jika maka, ya. Ada istilah, jadi kalau implikasi jika P maka Q, kalau dibilang converse itu seperti apa? Kalau converse itu dibalik, berarti Q, ya, jika Q maka P. Kalau inverse negasi P maka negasi Q, ya. Ini dihafal aja istilahnya, ya. Jadi kalau converse itu inverse negasi, kemudian kontraposisi berarti negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P, ya. Nah, bentuk implikasi dan kontraposisi ini punya nilai yang sama, ya. Nilai kebenaran yang sama. Contohnya misalkan jika hujan maka jalan basah. Ya, contoh ini di sini nih. Jika hujan maka jalan basah. Ya, converse-nya jadi gimana? Ya, converse-nya jadi dibalik Q. Ini kan P, ya, ini Q. Jadi kalau converse-nya berarti jika jalan basah maka hujan. Nilai kebenarannya sama nggak ini?
Yang ini sama yang ini belum tentu ya. Jalan basah itu belum tentu karena hujan ya. Kemudian inverse. Ya, berarti negasi P, negasi Q. Jika tidak hujan, maka jalan tidak basah. Itu ya. Kebenarannya sama nggak sama implikasi yang awal? Belum tentu juga. Tapi kalau kontraposisi ini sama. Coba kita lihat ya. Jika jalan tidak basah, maka tidak hujan. Nah, ini kebenarannya sama. Jadi kebenaran kontraposisi sama implikasi itu sama. Ya. Kemudian ada yang namanya pernyataan universal dan pernyataan eksistensial. Pernyataan universal itu menunjukkan semua, ya. Jika semua X maka PX, ya. Lambangnya A terbalik kayak gini, ini artinya semua, ya. Kalau semua negasinya gimana? Negasinya justru ada X. Misalkan contohnya gini. Semua anak dapat nilai 100. Nah, ini pernyataan universal nih, semua. Kalau negasinya gimana? Negasinya berarti ada anak yang tidak, gitu ya. Ada anak yang tidak dapat nilai 100. Gitu ya. Ada juga pernyataan eksistensial, justru kebalikan dari yang tadi. Ada X maka PX ya. Contohnya ada anak yang tidak mendapat nilai 100. Negasinya gimana? Ya, negasinya adalah ini dibalik jadi semua ya. Kalau eksistensial lambangnya kebalik gitu ya. Nah, kalau negasinya gimana? Negasinya semua anak atau ini gini. Pernyataannya gini. Ada anak yang mendapat nilai 100 ya. Negasinya berarti semua anak tidak gitu ya. Tidak mendapat nilai 100 gitu. Ya, itu materi di rangkuman materi yang tadi di Canva itu ya. Nanti kita bahas latihan soalnya, walaupun sebetulnya materinya kayaknya ada yang belum kemasuk di sini deh gitu ya.